Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Tantangan menjadi orang tua memang tidak bisa dielak. Selain mempertimbangkan kesiapan finansial untuk anak, kamu juga harus mengetahui proses tumbuh kembang anak dengan sehat. Tumbuh kembang adalah proses perkembangan fisik, emosional, intelektual, dan sosial yang terjadi selama masa kanak-kanak dan remaja. Ini adalah periode penting dalam hidup seseorang untuk membentuk dasar bagi tingkah lakunya, keyakinan, dan kepribadian di masa dewasa. Melalui tumbuh kembang, anak memperoleh kemampuan baru, membangun hubungan sosial, dan membentuk identitas mereka sendiri. Ini juga membantu mereka mempersiapkan diri untuk tantangan dan tugas dewasa di masa depan. Memahami dan mendukung tumbuh kembang anak adalah hal yang penting bagi orang tua dan masyarakat. Dikarenakan tumbuh kembang anak dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk genetik, lingkungan, dan pengalaman. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa tumbuh kembang anak sangatlah dipengaruhi oleh pola asuh pendidik dan juga lingkungan yang diperlihatkan oleh pengasuhnya. Saat ini, tumbuh kembang anak juga berjalan beriringan bersama perkembangan digital. Media pembelajaran dan pengetahuan sudah berganti ke era digital. Maka tidak heran jika pada dasarnya para orang tua memiliki tugas penting untuk mengatur dan membimbing anak untuk mengakses media digital yang berbeda-beda. Berikut ini adalah tips dan pembagian akses literasi digital yang sesuai untuk tumbuh kembang anak dilansir dari pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Yang pertama, usia 1-3 tahun. Usia anak hingga 1-3 tahun memiliki akses literasi digital yang terbatas dan perlu diatur dengan kehati-hatian. Hal ini dikarenakan pada rentang usia ini, anak sedang belajar mengenali suara dan menambah kosakata dan angka. Selain itu, perkembangan kognitifnya juga masih kasar dan harus diasah dengan penuh kehati-hatian. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk memberikan akses literasi digital pada anak usia 1-3 tahun adalah dengan memilih konten digital yang sesuai dengan usianya. Batasi waktu anak untuk bermain, sebab batas waktu ini bisa mengurangi resiko ketergantungan dan dampak negatif lainnya dari terpaparnya layar terlalu lama. Selain itu, jangan lupa untuk menyertakan orang tua dalam pengalaman digital anak. Ini dapat membantu anak memahami bagaimana menggunakan perangkat digital dan membantu membangun kepercayaan mereka. Lakukan kegiatan kreatif bersama anak dengan memanfaatkan perangkat digital seperti misalnya memutar audio untuk dongeng saat tidur. Lalu yang kedua, usia 4-6 tahun. Anak pada usia 4-6 tahun sudah mulai bisa membedakan hal baik dan buruk. Mereka juga sudah mengenal mana fakta dan fantasi. Oleh karena itu, media digital yang diberikan harus memberikan pengetahuan yang lebih dalam. Akses media digital yang diberikan kepada anak usia 4-6 tahun harus bisa meningkatkan keterampilan mereka. Pada usia ini, anak umumnya sudah bisa melakukan decision making atau mengambil keputusan, dan sudah tahu apa yang mereka inginkan. Oleh karena itu, berikan hak mereka untuk memilih. Di sela-sela itu, perkenalkan aplikasi edukatif untuk membantu membangun kemampuan matematis, bahasa Inggris, dan keterampilan lainnya. Sembari tetap menerapkan pemantauan, ajarkan juga anak-anak untuk mulai membaca. Gunakan buku digital untuk membantu membangun kemampuan membaca dan memahami konsep sembari mendengarkan audio interaktif. Hal ini juga bisa memperkaya daya imajinasi mereka. Dan yang ketiga, usia 8-12 tahun. Anak pada usia 8 hingga 12 tahun sudah mulai mengalami perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan sosial. Pada usia ini, anak-anak memiliki pertumbuhan fisik yang cepat dan mereka membentuk identitas mereka sendiri dari kegiatan-kegiatan yang mereka sukai.
Mereka juga mulai memahami konsep diri dan membangun relasi dengan teman sebaya dan lingkungan sekitarnya. Mereka mulai memiliki minat dan hobi yang lebih terfokus dan mulai memahami emosi dan perasaan mereka sendiri dan orang lain. Anak-anak pada usia ini membutuhkan dukungan dan pemahaman dari orang tua dan lingkungan sekitar untuk membantu mereka dalam mengembangkan kepercayaan diri dan mengatasi masalah yang mereka hadapi. Oleh karena itu, akses media digital sudah tidak menjadi solusi utama untuk membangun tumbuh kembangnya. Dibanding itu, ada baiknya orang tua turut serta dalam proses perkembangan karakternya dengan cara melakukan bonding yang kuat dengan anak. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan jika anak memiliki hobi yang lekat dengan perangkat digital. Jika iya, kamu bisa mengajarkan penggunaan aplikasi atau platform yang mengajarkan anak untuk lebih melatih otak mereka dengan aktivitas seperti misalnya game yang memainkan peran strategi dan pemecahan masalah. Ajarkan juga anak untuk mengelola informasi dengan baik. Gunakan aplikasi dan platform untuk membantu anak belajar menulis dan mengelola informasi, seperti menyusun catatan dan membuat presentasi. Hal ini penting untuk membantu mereka belajar di era digital saat ini. Nah, itu dia beberapa pembagian akses media digital yang bisa diterapkan untuk tumbuh kembang anak yang baik. Hal yang harus diperhatikan adalah hindari tayangan atau konten digital yang mengandung unsur kekerasan, seksualitas, bahasa yang tidak senonoh, dan penyimpangan gender pada anak. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Terima kasih.